Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi sama aku Emilia Riasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, karena kita masih dipertemukan dalam sebuah rangkaian video lagi. Dan aku ucapin dulu terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Dan aku ucapin juga terima kasih banget untuk kalian yang masih support channel aku sampai saat ini. Doain ya semuanya teman-teman, semoga channel aku ini berkembang. Dan semoga aku juga masih bisa menyalurkan hobi aku dalam sebuah video ini. Nah, jadi alhamdulillah di sini aku itu udah gajian ya, tepatnya itu sebenarnya tanggal 10 kemarin, tapi karena ini udah lambat banget, udah sampai tanggal sekian aku baru upload videonya. Jadi sebenarnya ini tuh udah, video yang sorry, udah beberapa hari setelah aku gajian kayak gitu, aku baru sempet upload karena memang bener-bener, ya begitulah ya, karena kurangnya konsistensi aku sekarang jadi kayak merosot kayak gitu, jam tontonnya juga berpengaruh ya ternyata. It's okay, mari kita konsisten lagi. Dan ini adalah, dompet disiplin ya, di sini tuh sekaligus sling bag kayak gitu juga bisa. Jadi ini udah pernah aku unboxing ya dulu, pokoknya kalian yang belum nonton, kalian bisa aja scroll-scroll. Dan terus ini dia, aku udah buka juga untuk monthly budgetnya. Dan di sini aku tuh punya dompet pink ya, sebelum dompet hitam ini aku punya dompet pink. Jadi aku juga udah pernah, udah pernah unboxing juga. Dan yang pink itu dari Hijabiyah, terus yang warna hitam itu dari Yume Project. Pokoknya kalian bisa langsung aja ceki story, scroll-scroll video aku, di situ aku udah pernah unboxing ya. Nah, di sini untuk yang kali ini aku tuh mau ganti di dompet yang warna hitam ini ya, jadi tuh biar kayak semuanya masuk kayak gitu. Kalau yang pink ini kartu-kartu nggak bisa masuk ya, kayak lebih sempit kayak gitu tempatnya. Sebenarnya pas aja, cuman kayak ngepres, jadi tuh kalau disusun 3 itu udah kayak nggak muat gitu. Dan di sini ada ini gratisan ya, bonus lah, anggap aja ini bonus dari Yuma Project karena aku udah beli ini. Dan di setiap ini, tas kayak gini ya, warna hitam ini, dia tuh dapat memo kayak gini, dan ini bakal aku buat judul ya, buat judul kategori kayak gitu. Dan judulnya itu masih sama seperti yang kemarin-kemarin ya, yaitu ada kamar mandi, ada medang pokoknya dan lain-lain. Di sini aku bakal pindahin aja, aku tulis ulang karena nanti aku bakal pakai dompet yang warna hitam ini. Nah, jadi yang kedua itu ada bumbu. Oh ya, teman-teman, ini pulpennya tuh juga, bonus dari dompet ini ya. Jadi tuh dapat 3 bonus, dapat 4 bonus. Yang pertama ada tote bag, terus yang kedua itu ada memo ini, ada sticky notes, terus yang ketiga itu tuh ada buku, itu yang nyelip di sana itu adalah buku ya. Bukunya tuh kecil banget, aku nggak tahu itu kayak buku satu yang besar itu, tapi jadi dijadikan 4 kayak gitu, kayaknya tuh kayak gitu ya, karena itu memang potongan-potongannya juga terlihat banget. Dan ini yang ketiga itu ada pulpen, jadi 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 bonus. Dan itu bener-bener bagus banget dong ya, karena kita udah nggak cari-cari lagi kertas, kayak gitu, kita nggak cari-cari buku, jadi buku juga udah pas banget sama slotnya yang ada di dompet pintar ini, kayak gitu. Jadi dompet pintar ini tuh ada beberapa slot ya, di situ ada 2 bagian sebenarnya. Yang pertama itu ada slot ini, yang ada tanggalnya kayak gini, yang lagi aku buat sebanyak 31 lembar kalau nggak salah, kalau nggak 32 ya, 32 lembar. Terus ada juga untuk slot kartu-kartu kayak gitu, terus ada slot, bagian
satu bagian kayak gitu. Terus di bagian yang keduanya lagi, resleting yang kedua, itu tuh ada tempat slot-slot lagi untuk kartu-kartu lagi. Itu bener-bener bagus banget ya untuk kalian yang punya kartu banyak nih, terutama nih entah itu BPJS dan lain-lain kayak gitu. Itu bisa banget disimpan dalam satu tas ini, kayak gitu. Nah, sambil aku mencatat dulu untuk, eee, rekap ini ya, untuk mengganti. Jadi aku mau sapa dulu kalian, gimana keadaan kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, kalian semua dari mana aja nih yang udah subscribe channel aku, dari mana dan Eee, kalian itu subscribe channel aku karena apa? Jadi aku tuh kayak sering banget nanyain ini ya, biar aku tuh bisa evaluasi channel aku. Kalian tuh maunya yang gimana, sukanya apa, kayak gitu. Oh iya teman-teman, kalau misalnya di sini aku kasih tahu dulu ya, kenapa sih budget aku tuh semakin menurun-menurun. Mungkin kalian ada yang nggak nonton video aku sebelum ini, jadi nanti kalian bisa nonton ya. Jadi budget aku itu bulanan menurun-menurun dari yang pertama itu, sebesar 2,5 juta, terus beberapa bulan menurun lagi menjadi 2 juta. Lalu sudah dapat berapa bulan menurun lagi menjadi 1,5 juta dan itu bertahan sampai, mungkin 4 bulan ya. Ya 4 bulanan kalau nggak salah dan itu sekarang menurun lagi sampai 1 juta. Dan kenapa sih, aku masih bisa bertahan kayak gitu? Karena alhamdulillah kesibukan-kesibukan aku kemarin itu tuh aku lagi buka usaha baru dan alhamdulillahnya di situ tuh mencakup, bumbu dapur kayak gitu. Jadi untuk bumbu dapur alhamdulillah aku nggak beli dan sudah disediakan sama pak suami kayak gitu. Jadi uang bulanannya diturunkan kayak gitu ya. Jadi bukan karena pendapatan pak suami kecil atau pak suami lebih mohon maaf, pelit, kayak gitu bukan karena itu. Karena memang, untuk keperluan dapur, untuk keperluan belakang itu udah disediakan di toko, jadi aku tinggal ambil aja. Tapi aku tidak semena-mena kok ya, aku tetap ini dong, tetap lebih menjaga kayak gitu, soalnya itu kan barang dagangan ya, bukan barang yang stok kayak gitu. Nah, jadi aku juga lebih menjaga gimana caranya aku itu nggak semena-mena dalam, ngambil barang yang ada di toko, kayak gitu. Kan kalau misalnya kejual itu juga lebih ini ya, lebih menguntungkan, kayak gitu. Nah, jadi uang 1 juta itu khusus untuk makan dan untuk ini aja, keperluan kamar mandi dan anak-anak, udah kayak gitu. Jadi untuk, seperti beras dan lain-lain itu udah ada yang menangani sendiri kayak gitu, seperti gas, pulsa, terus bensin sorry bergetar, terus bensin itu semuanya udah ditanggung sama, penanggung jawab. Ya lebih tepatnya sama pak suami kayak gitu, dan juga dibantu sama, orang tua ya. Oke, dan langsung aja di sini aku juga masih nulis-nulis lagi dan mohon maaf ya teman-teman kalau memang video kali ini berdurasi panjang karena aku sengaja ingin mendapatkan jam tayang, mohon dibantu mohon dibantu. Ya, seperti itu karena kalian tahu sendiri syarat dan ketentuan harus 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang itu benar-benar menguras tenaga dan pikiran, bahkan materi juga terkuras ya teman-teman ya. Masya Allah, perjuangan para konten kreator di awal-awal itu memang benar-benar pahit banget, gak ada manis-manisnya. Pahit semuanya, karena kita harus berkorban segalanya, jiwa dan raga, bahkan uang pun kita harus berkorban untuk beli alat ini, alat itu, kayak gitu. Apalagi tripod, aku udah sering banget gonta-ganti tripod karena yang kakinya patah, susah ditempel lagi, dilem lagi, yang ininya jepat, aduh pokoknya banyak banget udah terkuras, tapi semoga ya, semoga dapat tergantikan. Ya namanya
keberhasilan itu pasti memerlukan pengorbanan kayak gitu, Ceileh. Jadi kayak anak muda aja ya. Ah, oke, dan sekarang ini sudah hampir selesai ya. Di sini udah sampai di liburan. Sebentar lagi selesai. Dan untuk sinking funds ini ya, mumpung pada lagi bahas liburan, di sini aku sinking funds-nya itu aku ganti ya. Untuk sinking funds yang sekarang itu diganti dengan skincare. Kalau dulu itu ada kedua orang tua aku, dari mertua dan mama aku, itu ada di sinking funds aku, dan sekarang aku ganti dengan skincare. Karena apa? Karena mereka sudah ditanggung sama pak suami kayak gitu. Jadi aku udah nggak usah sebenarnya aku pengen banget ngasih mereka itu dari uang aku sendiri, tapi kata pak suami udah nggak usah, itu untuk keperluan makan sama anak-anak aja. Urusan orang tua biar aku yang urus, katanya kayak gitu. Jadinya ya udah, it's okay, alhamdulillah karena sudah mendapat jalan keluar dan mendapat izin. Jadi aku hanya mementingkan untuk makan dan untuk anak-anak, itu aja. Aku gunakan untuk itu maksudnya ya. Dan ini mau aku pindah-pindahin untuk uang sinking funds-nya, karena uang sinking funds itu kan nggak berubah ya, kecuali kita memang ambil. Dan alhamdulillah untuk sinking funds ini aku bener-bener konsisten ya, karena memang ini tuh dana-dana yang memang harus dipersiapkan untuk kebutuhan mendatang kayak gitu. Jadi udah ada untuk kebutuhan sekarang, kita juga perlu untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang kayak gitu. Nah ini loh dompet aku tuh, aku sukanya ini tuh karena ada resleting di bagian belakangnya. Dan jadi aku ganti ini lagi yang hitam, karena apa? Karena dia itu memang banyak-banyak banget slotnya dan bisa dipakai untuk sling bag kayak gitu kan, lumayan ya. Nah, terus jadi di sini aku mau langsung aja bagi-bagi. Yang pertama itu ada kamar mandi ya. Jadi kebutuhan kamar mandi seperti yang aku bilang tadi, itu mencakup sabun, sampo, rinso, molto, kayak gitu ada 50.000. Lalu ada bumbu dapur. Nah, misalkan bumbu dapur kan aku ada yang nggak ada ya. Toko aku sama rumah aku itu jauh. Jadi misalkan aku pas kehabisan di rumah, pas malam-malam atau pas pagi banget yang memang toko-toko itu toko aku itu belum buka kayak gitu, kayak males kan jauh-jauh. Jadi aku tetap siapin 50.000 untuk misalnya mendadak kayak gitu. Dan terus untuk gula kopi juga aku siapin juga. Terus untuk tadi ya di minggu pertama itu aku kasih budget 100.000, sampai minggu keempat juga 100.000. Jadi gini, di toko itu tidak hanya menjual untuk kebutuhan dapur aja, tapi sedikit-dikit sayuran juga ada, walaupun sayurannya itu-itu aja ya, seperti kubis, kentang, kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya untuk 1 hari 2 hari kan bisa diolah menjadi beberapa menu kayak gitu. Nah, jadi aku siapin untuk sampai minggu keempat 100.000. Lalu ada iuran tadi 90.000 ya, harusnya itu untuk anak aku yang TK, jadi yang 10.000 nanti untuk uang parkir. Dan di sini ada uang jajan anak itu 100.000. Lalu ada parkirnya yang 10.000, itu sisa dari uang SPP tadi ya. Terus uang sisa. Nah, di sini uang sisa-sisa 50.000. Ini aku pakai sebenarnya bukan uang sisa ya, tapi lebih aku pakai untuk cadangan aja. Untuk cadangan supaya kita itu nggak merasa was-was. Aku sih gitu sih niatnya ya. Nah, terus di sini aku mau langsung aja masukin untuk Idul Fitri, untuk darurat kayak gitu. Nah, di sini mohon maaf ya, aku tidak membuka untuk sinking funds-nya karena memang udahlah. Yang penting ini aku isi, nanti bakal aku coret kayak gitu. Karena memang video sudah terlalu panjang dan ya, jadi ya udah kita tutup aja ya. Sampai di sini kan ya udah selesai untuk budgetingnya, dan ini untuk Januari, Februari, Maret, April insya Allah bakal aku mulai di tahun depan. Semoga kita bisa dipertemukan dalam tahun depan, insya Allah semoga diberi umur panjang, kesehatan, dan semuanya rezeki lancar kayak gitu, amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini untuk yang bagian resleting pertama aku tutup.
dan aku bakal buka untuk resleting yang kedua. Tuh di sini tuh ada slot-slot ya. Tuh jadi aku tuh pertamanya pakai 2 dompet kayak gitu, kayak sulit banget ya untuk ini nggak jadi satu kayak gitu loh. Jadinya aku sekarang beli yang hitam ini biar jadi satu kayak gitu niatnya. Nah ini untuk kartu-kartu yang begitu penting dan gak penting aku jadikan satu dan bakalan aku pindah ke yang hitam ini. Ya begitulah ya, namanya juga mama. Ini ada kartu biasa ya untuk mencegah kehamilan yang mepet alias kartu suntik KB. Dan yang kedua ini ada apa tuh STNK. Terus di sini ada kartu lagi dan ini ada kertas-kertas ajaib ya yang benar-benar tidak perlu aku kasih tahu dan yang pastinya bukan surat cinta ya. Di situ juga ada kartu vaksin, ada KTP, terus ada sedikit itu kartunya aja ya. Mohon jangan salfok, itu kartunya aja, nggak ada isinya. Nah ini ada kartu Puskesmas dan aku nggak tahu ini apa namanya ya. Yang penting itulah pokoknya kita masukin aja. Itu masih berguna. Intinya yang masih berguna aku masukin. Dan ini sebenarnya coret-coretan tentang email aku yang memang benar-benar penting dan gak boleh hilang. Jadi aku taruhnya tuh di dompet kayak gitu. Karena apa? Karena dompet itu selalu ada, gak pernah lepas ya. Pasti dibawa kemana-mana kayak gitu. Pernah suatu saat, jadi aku cerita dikit ya. Pernah suatu saat aku itu HP aku tiba-tiba error dan ngeblank. Aku nggak bawa catatan-catatan aku di situ. Harusnya kan kalau HP baru di restart lagi, di flash lagi jadi HP baru itu memerlukan email yang supaya data-data kita tuh nggak hilang kayak gitu. Nah aku pas nggak bawa dan itu pas lagi ada event penting banget dan ternyata harus di cancel gara-gara itu tadi aku nggak bawa catatan itu tadi karena memang benar-benar penting ya. Jangan lupa ya teman-teman, digaris bawahi email dan password itu benar-benar penting banget ya. Penting itu anggap aja itu KTP kayak gitu. Kalau misalnya kalian ganti HP, kalian masukkan email, itu data kalian masih ada. Terkecuali kalian nyimpan datanya nggak di email kayak gitu. Misalkan aku nyimpan kontak HP itu di email. Nah jadi masuklah. Oke, jadi ini udah selesai ternyata. Jadi segini aja video dari aku, semoga bermanfaat. Oke, see you next time. Dah, assalamualaikum.